Apa arti daripada sijin bagi seorang mukmin? Ada dua arti. Ini arti pertama, kalau kita melihat apa yang Allah persiapkan bagi seorang yang beriman daripada kenikmatan surga, kemewahan surga, kebahagiaan di surga, maka kehidupan benar-benar bagaikan penjara. Benar-benar ya, surga dunia ini sesuatu yang rasanya sangatlah tidak enak, bahkan ya sama dengan kehidupan di penjara. Kenapa? Karena dibandingkan dengan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan mana ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Sebanyak apapun yang kita bayangkan daripada kenikmatan dunia Allah, maka kenikmatan surga, maka kenikmatan surga tersebut jauh lebih indah, jauh luas, kenikmatannya lebih lebih bahagia daripada yang kita bayangkan. Tidak ada sesuatu yang kita lihat daripada keindahan dunia, kecuali itu semuanya sangat kecil kalau dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat, kemewahan di akhirat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika kita melihat kemewahan di dunia untuk membaca doa Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Kalau kita melihat kemewahan dunia, maka kita dianjurkan membaca doa, ya Allah, sebenarnya tidak ada kehidupan yang mewah, kehidupan yang bahagia kecuali di akhirat nanti. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, ini arti yang pertama. Sedangkan arti yang kedua, kehidupan di dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Karena seorang mukmin di dunia terbatasi gerak-geriknya, diatur semuanya, tidak boleh melakukan yang ini haram, ini dilarang, ini wajib, ini harus dilakukan. Beda dengan mereka orang-orang kafir. Mereka yang punya keyakinan semua pemeluk agamanya akan masuk surga, mau yang soleh, mau yang tidak soleh, mau yang baik ataupun yang jelek, semuanya masuk surga, karena dosa-dosa mereka sudah ditanggung oleh Tuhan mereka. Jadi kehidupan mereka seperti kehidupan binatang, bebas mereka mau melakukan apapun, mau bersenang-senang dengan cara apapun, karena bagi mereka tidak ada dosa, karena bagi mereka semuanya akan masuk surga. Sehingga mereka memilih dengan hidup bersenang-senang dengan kemaksiatannya, dengan kelalaiannya, yang seorang mukmin tidak bisa melakukan itu. Mau mabuk-mabukan, ingat Allah itu haram. Mau pacaran, ingat Allah itu haram. Mau melakukan maksiat, maka di situ dia ingat bahwasanya maksiat itu menjauhkan dari surga Allah SWT, dibatasi. Belum lagi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kita di dunia ini bagaikan penjara, berarti artinya apa? As-sabr, a'zam a'malihi as-sabr. Amal yang paling agung adalah sabar. Sabar menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar melaksanakan sholat 5 waktu, sabar istiqamah mengaji, sabar kita berzikir, sabar belajar untuk kita menghafal. Ini sabar perlu. Sabar juga menahan daripada kemaksiatan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya sabar terbagi ke 3 bagian. Sabar di ada'il faraid, sabar untuk kita melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka ini bernilai 300 derajat. Sabar untuk kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bernilai 600 derajat. Dan yang ketiga, as-sabr inda sadmatil ula, sabar ketika Allah berikan kepada ujian, musibah, dan sabarnya bukan terlambat, tapi di awal pertama mendapat musibah dia langsung sabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang dianjurkan. Seseorang dianjurkan untuk membaca doa itu ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan,
mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi ini bukan harusnya diucapkan ketika ada yang mati, bukan. Ya, apapun yang bentuk daripada sesuatu yang tidak enak bagi seorang muslim, maka kita dianjurkan baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun itu, bukan harus dengan wafatnya seseorang, keluarga kita, orang yang kita cintai. Ya, maka dianjurkan membaca innalillah dan sekaligus alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita memuji kepada Allah, tetap kita bersyukur kepada Allah. Loh, kok bisa musibah tapi kita membaca alhamdulillah? Ya, kita katakan sebenarnya musibah itu di mata kita. Musibah dan ujian sesuatu yang enak itu karena kita tidak tahu hakikatnya. Tapi kalau kita tahu hakikat sebenarnya daripada musibah dan ujian yang Allah berikan kepada hambanya, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepadanya ini, Allah ingin memberikan kepadanya apa? Cintanya. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha. Jadi yang Allah berikan kepada mereka ujian dan musibah ini yang dicintai oleh Allah dengan syarat sabar, dengan syarat ridha. Jadi kalau diberikan ujian oleh Allah SWT, oh ini tanda, oh berarti Allah akan memberikan kepada anak cintanya, Allah akan memberikan kepada anak ridhonya. Jadi masa tidak suka, masa kita tidak senang Allah memberikan kepada kita cintanya dan ridhonya dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti ya kita di kelas, kita belajar sepanjang tahun, di akhir tahun ada ujian untuk kenaikan kelas. Ya, ujian ini kita harus belajar, kita harus mutola'ah, harus mengulang pelajaran, menghafal banyak. Ya, jadi tujuannya apa ujian? Supaya kita mau dinaikkan kelasnya. Ya, maka kita dengan ujian ini senang karena sebentar lagi kita akan naik kelas, apalagi bisa jadi bintang kelas. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya ujian. Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya, Allah berikan cintanya. Dan termasuk yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin untuk memperbanyak pahala untuknya. Satu duri yang mengena kakinya, walaupun duri kecil sekalipun, itu akan menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya serasa sumpek sebentar aja akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya makanan yang murah yang jatuh ke tanah yang kemudian tidak bisa dimakan lagi akan menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lebih daripada itu, musibah dan ujian yang lebih daripada itu akan menjadi pahala yang kita tidak sadar akan mahalnya dan nilainya pahala tersebut kecuali di akhirat nanti. Sekarang kita seakan-akan tidak ada apa-apa dengan musibah yang kita dapatkan, tapi di akhirat nanti kita akan melihat pahala kita banyak. Dari mana pahala kita ini? Kita tidak pernah ibadah yang banyak, kita tidak merasa melakukan mujahadah yang banyak. Ternyata dari musibah yang Allah SWT berikan kepada kita akan menjadi pahala-pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yang ketiga, dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hambanya itu diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara manusia kalau sudah mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, mereka memohon kepada Allah, mereka merengek kepada Allah, ya Allah, anak dapat kesulitan, ya Allah, anak punya hutang banyak, ya Allah, anak punya rumah kebakaran, ya Allah, anak punya rumah kebanjiran, anak tidak punya tempat tinggal. Kemana mereka mengadunya? Kepada Allah SWT. Ketika seorang hamba mengadu seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Itulah yang membuat Allah